Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dan BPJS Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak insan media untuk memperkuat sinergi dalam memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan ngobrol santai BPJS Kesehatan bersama media Kabupaten Kutai Kartanegara di Sumirah Resto Tenggarong. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kukar Ika Irawati dan Kabak SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Samarinda Samiaji. Ika mengatakan, sinergi dengan media sangat penting di tengah perkembangan arus informasi yang semakin cepat. Media dinilai memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami informasi mengenai layanan dan ketentuan BPJS Kesehatan secara utuh. Ia menyebutkan, BPJS Kesehatan merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai kanal layanan, mulai dari pelayanan, pembayaran, pengaduan hingga pendaftaran peserta. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal untuk pelaporan gratifikasi dan pelanggaran etika melalui website resmi BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan tata kelola. Dalam sesi tanya-jawab, peserta juga menanyakan mengenai pelayanan di unit gawat darurat UGD. Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan koordinasi dengan rumah sakit yang bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa terdapat pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin sesuai ketentuan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelayanan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk pelayanan yang seharusnya menggunakan rujukan namun dilakukan tanpa rujukan. Ika menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Ika juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menggunakan kanal layanan dan pengaduan yang telah disediakan BPJS Kesehatan ketika menemukan persoalan dalam pelayanan, baik yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan baik di website resmi BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi mobile JKN. Dengan adanya laporan secara langsung, setiap persoalan dapat dipantau dan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat juga diingatkan untuk menjadi peserta JKN yang cerdas dengan selalu memastikan status kepesertaan dan keanggotaannya aktif, serta memahami alur pelayanan yang berlaku. Ika kembali menegaskan pentingnya peran media dalam menjawab berbagai persoalan dan keresahan masyarakat mengenai layanan BPJS Kesehatan. Untuk itu, media diharapkan memahami informasi mengenai BPJS Kesehatan secara utuh sebelum menyampaikannya kepada publik. Menurutnya, informasi mengenai alur pelayanan BPJS Kesehatan perlu diketahui masyarakat dengan baik. Masyarakat juga diharapkan menyampaikan laporan berdasarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong royong, yakni peserta yang sehat membantu peserta yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oh iya, jadi terkait dengan hal tersebut ingin menginformasikan saja bahwa memang untuk program JKN itu kan prinsipnya memang gotong royong. Jadi memang bukan prinsip dalam tanda kutip ini kita membeli seberapa dapatnya segitu juga, seperti itu ya. Jadi memang bukan beli apa sih dengan uang 1.000 ini, beli apa sih dengan uang 35.000 atau 150 atau 100 ini gitu. Kita dapat apa sih, bukan seperti itu. Tetapi memang di program JKN itu iuran itu adalah yang harus dibayarkan oleh peserta dengan konsep nanti memang akan digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan tanpa melihat ini iurannya baru 100.000, ini baru 150.000 atau ini baru 35.000 atau 42.000 seperti itu. Jadi memang lebih kepada perlindungannya. Terus kemudian untuk pembiayaan itu sistemnya adalah subsidi silang gotong royong. Jadi gotong royong itu tidak hanya yang sehat subsidi yang sakit, sampai bahkan dengan iurannya pun juga sistemnya gotong royong seperti itu. Bu, gitu. Sejauh ini Bu, yang belum dipahami sama masyarakat itu apa sih Bu, dari kacamata BPJS Bu terkait? Oh gitu, jadi sebetulnya yang ingin harapan kita ya ke depannya itu lebih kepada globalnya. Jadi yang pengen kita harapkan masyarakat itu mengetahui bahwa perlindungan kesehatan atau jaminan kesehatan itu sangat penting. Jadi jangan menunggu sakit seperti itu yang pengen kita harapkan. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu mencari perlindungan atau jaminan kesehatan itu sebelum sakit atau pada saat sehat. Jadi waktu sakit tinggal menggunakan saja, seperti itu harapannya. Mau dia dibiayai oleh pemerintah, mau cara mendapatkan jaminan itu dari dia membayar sendiri atau menyuruh sendiri, atau paling tidak
masyarakat kita tuh lebih aware terkait dengan dia sudah punya jaminan kesehatan atau belum sih, itu sih itu yang pengen banget kita kita harapkan dari masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya yang wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Kalau seluruh Indonesia harapannya sih pasti seperti itu, pengennya semuanya itu memahami bahwa harus punya perlindungan jaminan kesehatan itu sebelum sakit. Bu, kalau untuk cakupan BPJS saja Bu, untuk saat ini Bu di Kukar saja berapa Bu sudah Bu? Terus itu segmennya apa-apa aja bisa dibagi? Oh gitu, kalau untuk cakupan kepesertaan ya di Kabupaten Kutai Kartanegara itu yang pasti sudah sekitar ada, izin ya saya sambil ini ya, ada sekitar 100% ya pasti ya, karena memang penduduk Kutai Kartanegara pada saat sekarang itu kan ada di angka 817.000 gitu kan ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan yang ada dalam master kita itu sudah 800 ya itu udah semua udah punya jaminan, 100% sudah punya jaminan. Cuman yang jadi masalah itu adalah aktif atau tidaknya. Kalau secara kepesertaan dia sudah terdata, yang ini sudah punya nomor ini. Kalaupun pas ada yang belum, mungkin karena memang adanya mutasi tambah kurang kependudukan ya, seperti lonjakan penduduk itu kan setiap semester tuh ada aja. Nah memang harapan kita sih segmennya ya dua garis besar tadi segmennya. Segmen peserta yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun provinsi. Ada juga segmen yang bukan dibiayai oleh pemerintah atau non PBI lah ceritanya seperti itu, bukan penerima bantuan iuran. Jadi yang itu segmennya banyak yang bukan penerima bantuan iuran ya, jadi kayak misalnya ada dari PNS, dari perusahaan, bisa juga dari yang P3K, yang dari ASN, nah gitu-gitu semuanya ada. Bisa dirincikan kok terkait mungkin dari 822.000 yang aktif itu berapa persen, terus terus dari PB ini berapa ratus ribu segala macam. Oke. Kalau untuk tingkat keaktifan sekarang ini di Kutai Kartanegara itu sudah di angka 92% gitu kan ya. Jadi kalau 92% ada yang 8% yang tidak aktif. 1%-nya itu adalah dari jumlah penduduk. Jadi mungkin sekitar 8.000 kali 817, 8% ya. 8% dari 817 itu sekitar 64 ribuan lah ya. Seperti itu. Jadi ya kita punya PR untuk 64 ribu ini sudah punya kartu, sudah punya nomor, tetapi nggak aktif. Nggak aktifnya itu bisa karena menunggak, bisa juga karena memang nggak aktifnya ini karena memang dia tiba-tiba sudah nggak bekerja lagi, kan bukan banyak juga PHK ya akhir-akhir ini kan, bisa seperti itu juga. Jadi memang kalau yang sudah dari 817 itu yang 92%-nya udah terdaftar dan aktif gitu. Mungkin rinciannya tadi Bu 822, terus dari PBI itu berapa segala macam. Kalau untuk rinciannya memang kita masih menggunakan data yang 817 Mas. Siapa? Jadi kalau untuk di Kutai Kartanegara yang misalnya nih data per Juli ya. Jadi Juli itu misalnya yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu ada di angka 234.603. Kemudian yang dari segmen mandiri nih ya, ini terlepas dari dia ada utang atau enggak, ada tunggakan atau tidak ya, itu tuh di angka 80.036 jiwa. Kemudian yang dari segmen badan usaha itu ada 211.451 jiwa. Kemudian yang dari sektor ASN atau PPUPN kita bilang itu di 72.651 jiwa. Kemudian yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu ada sekitar di angka 231.510 jiwa. Ini ada pemerintah daerah sama pemerintah provinsi seperti itu. Kalau provinsi itu di angka 7.000 dari 231.510 jiwa. Bu, kedepannya apa sih yang mau dikejar sama BPJS Bu? Kalau kita sih bersinergi dengan pemerintah daerah itu keaktifan 100%. Arahan Pak Bupati juga demikian, karena supaya untuk melindungi warga itu clear. Keaktifan 100% itu yang kita kejar. Kalau masalah universal health coverage itu di Kukar sudah, tapi keaktifan 100% itu yang belum. Keaktifan 100% itu kan dampaknya banyak ya. Pertama ya, yang pasti kemudahan akses sehingga pesertanya nggak kayak tadi ada yang ini ya, yang Pak Iin tadi ceritakan mau sakit baru cari. Nah, jadi kita mengejar memang keaktifan 100% sebelum sakit. Harapannya itu bisa dibantu dengan kolaborasi banyak segmen. Misalnya nggak harus yang dari pemerintah semua, enggak. Kalau memang yang mandiri ya makanya saya bilang mandiri, tetap mandiri aja. Kalau memang dirasa memang nggak mampu, laporkan bahwa Anda nggak mampu ke dinas-dinas yang terkait. Saya sudah nggak mampu mandiri, lapornya ke dinas sosial mungkin, memastikan bahwa memang saya ini berhak mendapat bantuan, kan seperti itu ya. Harapannya sih seperti itu. Kalau memang ternyata pemerintah harus memilih, kan dengan kondisi yang sekarang finansial yang seperti ini kan, jadi memang harus menjadi apa ya, salah satu yang perlu support dari warga masyarakat Kutai Kartanegara juga, bahwa kalau memang yang bersangkutan memang mampu secara finansial mandiri,
nggak apa-apa, daftar mandiri saja aja gitu. Seperti itu sih harapan kami. Jadi biar benar-benar alokasi yang ada itu digunakan oleh orang-orang yang memang sesuai dengan yang diutamakan lah ya. Bu, Seperti itu. soalnya Bu, tadi program ATK tadi Bu, Apa itu? apa tuh yang misalnya orang keempat tuh bisa ikut? Oh, itu ya AKT. Akad. Anggota keluarga tambahan ya. Jadi anggota keluarga tambahan 1% ini program yang kita berikan kepada pekerja penerima upah sektor swasta ataupun pekerja penerima upah sektor pemerintahan. Jadi dari AKT itu bisa membiayai anak keempat, kelima, keenam dan seterusnya dengan jaminan 1% dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi kalau kan harusnya anak keempat, kelima dan seterusnya itu bisa juga didaftarkan mandiri kan. Kalau mandiri itu kelas 1 itu 150. Tapi dengan adanya program AKT sebagai contoh nih, misalnya peserta mandiri terdaftar sebagai program AKT 1%-nya orang tua gaji pokok plus tunjangan tetap itu cuma 60.000. Nah, dia kan mau mengiur hanya 60.000 aja, tidak 150.000 lagi gitu. Tapi Itu yang tetap maksudnya. tadi Bu, yang anggota pertama 1, 2, 3 itu tetap bayar 150 nggak? Oh enggak, yang 1, 2, 3 itu termasuk di dalam jaminan kan sudah. Ini hanya untuk yang bekerja di swasta atau bekerja di pemerintahan. Yang dipotong sudah Jadi gitu. bukan peserta mandiri. Oh. Iya, yang dipotong gajinya. Nah, dipotong gajinya itu kan dia itu iurannya kan enggak untuk 3 orang. Iya, dibagi dia iurannya. Yeah. 1 kali potongan untuk 5 orang. Nah, 6 orang ke-6, ke-7, ke-8 itu kan perlu kita pikirin gitu kan maksudnya kan. Nah, orang ke-6 itu pasti anak lah ya, nggak mungkin istri atau suami gitu. Kalau memang suaminya mau 2, mau 3, kan dah ya Mbak Bil ya, maksudnya kayak gitu kan ya. Jadi maksudnya itu untuk anaknya. Jadi anak ke-4, ke-5 itu bisa pakai program AKT 1% ini gitu. Itu kapan Bu Sudah jalan. Sudah, ya? Kita sudah mulai bersurat ke semua OPD itu per Juni tadi. Yang mendaftar baru sedikit sih. Progresnya Bu mungkin Bu. Sementara ini baru 1 dinas yang di Snaker sih yang sudah melakukan pendaftaran. Oh, sudah. Iya, seperti itu. Dan insya Allah nanti hari Sabtu kami rencana sosialisasi dengan mengundang semua bendahara di lingkungan pemerintahan supaya memahami program ini dan menghimbau kepada yang dalam tanda kutip potensi AKT yang ada ini untuk diikutkan program ini. Jangan dalam tanda kutip ya mendaftar peserta mandiri atau kalau bisa itu ya diharapkan nggak apa-apa, kita sih senang-senang aja. Cuma kan ini program dan harus dijalankan kan sayangnya dalam kondisi indis ekonomi gitu kan ya. Indis ekonomi itu kan sangat ya lumayan lah ya, sangat membantu. Jadi yang awalnya 150.000 untuk membayarkan orang tuanya atau mertuanya itu cuma perlu 60.000 aja kah, 70.000 aja kah, 80.000 aja kah, atau mentok-mentok kalau gajinya itu 12 juta, 120.000 aja Mas, nggak 150, kan lumayan ya, 30.000 kan gitu. Itu sih yang untuk AKT 1% ya. Gitu. Yang membayar di kelas 3 itu sudah dijadikan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah seperti itu ya jadinya. Jadi sementara ini yang peserta mandiri untuk dijadikan peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah ini belum sepenuhnya itu datanya kami terima. Jadi memang data itu masih dalam proses verifikasi dan validasi plus dengan penyediaan alokasi anggaran untuk pembiayaan warga tersebut gitu. Jadi selama dan himbauan kami selama data itu atau proses peralihan segmen ini atau peralihan penanggung iuran ini belum dilakukan, harapan kami kepada peserta yang mandiri kelas 3 tetap membayar iuran seperti biasa aja. Seperti itu. Bu, sejauh ini datanya Bu yang masuk udah berapa persen Bu? Karena Bupati kan mengakui bahwa udah gratis Bu, nggak perlu bayar BPJS. Itu gimana? Kalau yang dimaksud Bapak itu lebih kepada bahwa memang Bapak ada menanggung, bahwa pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara ini ada menanggung sudah gitu kan. Yang sudah melaporkan ya mungkin pasti akan sudah tidak lanjuti. Tetapi yang belum melaporkan ini karena datanya ini kan dinamis ya. Proses pergantian peserta dari kelas 1 ke kelas 3 itu juga mungkin saat ini saya bilangnya 3.000, ternyata banyak yang kelas 1 mau dapetin program ini akhirnya turun kelas semuanya kelas 3 kan itu bisa juga. Jadi karena datanya dinamis, sementara ini untuk data all yang besar itu belum kami terima, tetapi insya Allah yang satu-satu mungkin atau ada yang mengajukan satu-satu itu sudah ditindaklanjuti oleh dinas sosial. Jadi untuk pengalihan data ini biar BPJS Kesehatan itu tidak bisa langsung mengalihkan walaupun kita punya master file kepesertaannya,
tetapi kita tidak boleh langsung mengalihkan, tetap harus ada persetujuan dari pemerintah daerah sebagai penanggung iuran selanjutnya, seperti itu. Kan nanti kalau dari peserta mandiri yang awalnya dari out of pocket, dari kantong sendiri, akhirnya menjadi yang dibiayai oleh pemerintah daerah, otomatis kan yang membiayai harus tahu nih siapa yang saya biayai, kan seperti itu. Jadi memang perlu adanya persetujuan dari dinas atau OPD terkait untuk proses peralihan ini, seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya, Bu, sama-sama. mungkin memperjelas sedikit Bu yang tadi saya tanyakan Bu, kan misalnya case-nya kelas 3 yang ditanggung sama kelas 3 yang nggak ditanggung, berarti yang nggak ditanggung ini termasuk kategori mandiri ya Bu ya? Iya betul. Sementara ini yang nggak ditanggung tuh kalau dalam tanda kutip itu ya memang masih kayak membayar iuran secara mandiri, entah dirinya sendiri atau kakaknya, mamanya yang biayai ya masih seperti itu gitu kan. Jadi yang harapannya sih kemarin yang saya sampaikan sih sepertinya harapan masyarakat tuh ingin dibiayai seperti itu kan. Sekarang lagi proses verifikasi dan validasi sih. Gitu. Kalau kategori berarti itu Bu, tindak lanjutnya ke Dinsos tuh Boleh, masuk nanti. ke desil berapa Bu kalau? Kalau untuk yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu sebetulnya di luar desil 1 sampai dengan 5 seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan selama memang belum terdaftar bisa saja dia masuk dalam desil 1 sampai 5. Jadi sebetulnya tidak berbicara kepada desil lagi kalau kita berbicara terkait dengan yang dijamin oleh pemerintah daerah itu sudah bukan ranahnya kita boleh dijadikan data desil itu sebagai acuan, benar, tetapi tidak serta-merta itu harus dijadikan dasar utama. Jadi boleh saja kalau warga Kukar memang mau di kelas 3 ya nggak masalah, walaupun dalam tanda kutip yang bersangkutan mampu seperti itu. Gitu sih. Bu, ini kan banyak PHK Bu ya, pekerja tambang. Oh iya, Bu, betul. Bu, berarti banyak nih peralihan status Bu ya dari di tanggungan perusahaan ke Non-aktif, Pak. Non-aktif. Iya, sementara ini jadinya posisinya non-aktif. Oh, posisi non-aktif. Iya, jadi memang Pak benar Pak Riana sampaikan tadi bahwa memang di Kukar itu banyak Pak yang dalam tanda kutip dari Januari sampai dengan sekarang itu ada sekitar 6 ribuan memang yang di PHK. Gitu. Jadi pertama kita sampaikan kepada pemerintah daerah koordinasi dengan Distransnaker terkait dengan data PHK ini boleh memanfaatkan program. Jadi kita tuh Pak untuk pegawai-pegawai yang PHK selama PHK-nya ini sudah sepakat antara dua belah pihak dan ada pelaporan ke Distransnaker itu tuh bisa memanfaatkan program tapi hanya 6 bulan saja Pak. Dia itu bisa terdaftar aktif kembali dengan setiap bulannya itu melaporkan kepada BPJS Kesehatan bahwa dia ini belum dapat kerjaan, belum ada yang ngejamin, tapi 6 bulan saja. Nextnya kalau dia memang belum dapat, mau nggak mau bisa lapor ke dinas sosial mungkin atau bagaimana supaya bisa dijadikan tanggungan pemerintah daerah atau seperti apa. Sementara ini kalau dari badan usaha nonaktif belum ada arahan dari kepala daerah itu harus dijaminkan langsung ke pemerintah daerah, itu belum ada. Sementara ini terkadang kan setelah PHK bisa jadi keterima kerja di tempat lain ya Pak. Jadi selama masih belum kerja, sementara ini solusinya adalah memanfaatkan fasilitas 6 bulan itu atau lapor ke dinas sosial seperti itu. Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan melaporkan.